Film dimulai dengan memperlihatkan acara pernikahan yang menjadi impian setiap wanita termasuk Tari. Namun siapa sangka, selesai acara, suami Tari yang bernama Bian malah memberinya selembar kertas yang berisi perjanjian pernikahan mereka. Di sana tertulis bahwa Tari dan Bian akan bercerai setelah setahun pernikahan. Bian juga berkata bahwa ia tak mencintai Tari dan menerima perjodohan tersebut karena menuruti keinginan orang tuanya. Tari pun merasa bingung dan tak terima dengan keputusan sepihak Bian. Namun Bian menambahkan bahwa ia sudah mempunyai wanita lain yang ia cintai dan Tari tak perlu melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Sementara itu, Bian pergi menemui pacarnya yang bernama Sarah dan memberitahunya tentang kontrak pernikahan yang ia buat. Awalnya, Sarah menolak permintaan Bian karena ia tak mau menjadi perusak rumah tangga orang. Namun pada akhirnya, hati Sarah tetap luluh pada Bian. Keesokan harinya, Bian mengajak Tari untuk pergi ke acara ulang tahun ayahnya. Sebelum berangkat, Bian berpesan pada Tari bahwa mereka harus berakting layaknya pasutri yang bahagia. Setelah sampai, Bian dan Tari melakukan akting mereka dengan sempurna. Saat mereka tengah berbincang dengan keluarga Bian, tiba-tiba sepupu Bian yang bernama Aldi datang. Setelah itu, Bian langsung mengajak Tari untuk pulang. Di perjalanan, Tari bertanya pada Bian tentang alasannya menjauhi Aldi. Dan Bian menjawab bahwa Tari tak boleh dekat-dekat dengan Aldi, karena Aldi mengetahui hubungannya dengan Sarah. Bian takut kalau Aldi mengetahui perjanjiannya dengan Tari. Mendengar itu, Tari kemudian meminta hadiah pada Bian, karena ia sudah membantu Bian untuk berakting menjadi pasutri bahagia di depan keluarganya. Setelah Bian setuju, ternyata permintaan Tari cukup sederhana. Ia hanya meminta untuk ditemani belanja bulanan, karena stok di rumah mereka sudah habis. Setelah belanja, Tari mengajak Bian untuk makan sushi yang dekat dengan tempat belanja mereka. Meski kesal, Bian akhirnya menuruti permintaan Tari dan menyuruhnya untuk menunggu di tempat sushi. Sedangkan Bian pergi ke mobil untuk meletakkan barang belanjaan mereka. Tari menunggu Bian dengan perasaan bahagia. Akan tetapi, hingga tempat makan hampir tutup, Bian tak kunjung datang menemui Tari. Tak berselang lama, Tari mendapat telepon dari Bian yang berkata bahwa ia harus menemui Sarah yang baru saja kecelakaan dan menyuruh Tari untuk makan dan pulang sendirian. Keesokan harinya, saat Bian akan pergi menemui teman-temannya, Tari berkata bahwa Pak De dan Budenya akan datang untuk berkunjung. Saat Bian bersikap masa bodoh dan akan keluar dari rumah, ternyata Pak De Bude sudah berada di depan pintu rumahnya. Dan yang lebih mengejutkan, Pak De Budenya akan menginap di rumahnya. Hal tersebut tentu membuat mereka kebingungan, karena di rumah mereka hanya ada 2 kamar, dan barang-barang Tari masih ada di kamar bawah. Akhirnya, Tari berusaha mengalihkan Pak De Budenya, sementara Bian memindahkan barang-barang Tari ke kamarnya. Keesokan paginya, Tari membangunkan Bian karena sudah ditunggu Pak D-nya untuk sholat berjamaah di masjid. Sebelum berangkat, Bian berkata pada Pak D-nya bahwa ia sudah langganan sholat jamaah di masjid. Namun, ketika hendak pulang dari masjid, Bian dan Pak D-nya malah dikira warga baru oleh Pak Ustadz, karena pada kenyataannya, Bian tak pernah sholat berjamaah di masjid. Pagi itu juga, Pak D dan Bude Tari akhirnya pamit untuk pulang. Pada suatu malam, Bian pulang ke rumah dalam keadaan sakit. Tari yang mengetahui hal itu pun langsung membantu Bian untuk naik ke kamarnya. Tari lantas merawat suaminya itu dengan penuh kasih sayang. Hingga tak terasa, ia pun tidur dalam posisi duduk. Pagi itu, Tari terbangun karena mendengar suara azan subuh dari HP-nya. Ia lantas membangunkan Bian dan mengajaknya untuk sholat subuh. Namun Bian berkata bahwa ia masih sakit dan mengantuk. Lantas Tari menjawab bahwa sholat wajib dilakukan bagi siapapun yang masih hidup.
meskipun sedang dalam kondisi sakit sekalipun. Namun Bian tak mendengar kata-kata Tari. Setelah sholat, Tari membuatkan sarapan untuk Bian. Namun Bian terlihat tak berselera untuk makan. Tari pun menawarkan untuk menyuapi Bian, dan Bian tak keberatan dengan hal itu. Saat Tari sedang di dapur, tiba-tiba ada tamu yang berkunjung. Ekspresi Tari langsung berubah saat perempuan itu berkata bahwa namanya adalah Sarah. Setelah kedatangan Sarah, Tari pun langsung pergi dari rumah dan baru pulang saat hari hampir gelap. Bian pun terlihat menunggu Tari di depan pintu dan bertanya kemana perginya Tari seharian ini. Di telepon juga tidak diangkat. Kemudian Tari menjawab bahwa menurut surat perjanjian yang dibuat Bian, ia tak perlu izin jika harus keluar. Tari juga menambahkan bahwa ia tak peduli dengan kedatangan Sarah, asalkan Tari sedang tidak di rumah. Keesokan harinya, Tari akan pergi ke Bandung untuk acara seminar bisnis. Bian yang melihat itu pun lantas berkata bahwa hari ini akan ada arisan keluarga. Namun ternyata Bian lupa untuk memberitahu Tari perihal acara tersebut. Tari yang masih kesal tak peduli dengan acara tersebut dan berkata bahwa seminarnya tak bisa dibatalkan. Kemudian Bian berkata bahwa ia tak mengizinkan Tari pergi karena kondisi mobil Tari yang tak mendukung untuk perjalanan ke Bandung. Namun Tari bersikap acuh dan tetap berangkat ke Bandung. Di perjalanan, ternyata mobil Tari benar-benar bermasalah. Ban mobilnya kempes dan mesinnya pun terlihat mengeluarkan asap. Tari pun berkata pada temannya, apakah ini karena ia tak mendengar perkataan suaminya? Dan temannya pun membenarkan hal tersebut dan berkata bahwa izin suami adalah hal yang penting untuk seorang istri. Sementara itu, Bian datang sendirian ke acara arisan keluarganya. Di sana ia bertemu dengan Aldi. Aldi pun mengungkit masalah Sarah di depan Bian dan berkata bahwa ia mengetahui kalau Bian masih berhubungan dengan Sarah. Aldi juga menambahkan bahwa Bian harusnya bersyukur bisa mempunyai istri seorang pengusaha sukses seperti Tari. Tak berselang lama, keluarga Bian pun datang untuk menyambut anaknya dan bertanya tentang keberadaan Tari. Bian yang kebingungan akhirnya bisa bernafas lega saat melihat Tari yang tiba-tiba datang dan bisa menemaninya di acara itu. Di suatu pagi, Bian tampak kebingungan karena melihat seorang wanita dengan rambut tergerai sedang memasak di rumahnya. Namun saat ia dekati, ternyata wanita itu adalah istrinya. Lantas Bian berkata bahwa Tari tetap cantik saat tak berhijab. Tari pun merasa malu. Ia lantas bertanya pada Bian untuk meminta kompensasi karena Sarah pernah datang ke rumahnya. Tanpa keberatan, Bian pun langsung menyetujui permintaan Tari. Keesokan harinya, Tari mengajak Bian untuk jalan-jalan. Mereka naik MRT dan berbagi cerita sambil tertawa bersama. Saat istirahat, Bian bercerita pada Tari tentang awal pertemuannya dengan Sarah, hingga penolakan dari keluarga Bian tentang hubungannya dengan Sarah. Sampai akhirnya ibu Bian sakit dan harus menjalani terapi. Bian pun berusaha untuk membuat ibunya agar bisa pulih seperti semula. Salah satunya dengan menyetujui pernikahan dengan anak sahabat ibunya, yaitu Tari. Tari yang mendengar itu pun hanya bisa menghibur Bian dengan berkata bahwa waktu mereka tinggal sebentar lagi. Tari ingin di sisa waktu itu ia bisa menjadi istri yang berbakti untuk Bian. Setelah itu, Bian dan Tari menjadi sering menghabiskan waktu bersama, termasuk untuk belanja bulanan. Saat Bian tengah pergi sebentar untuk membeli sepatu, tanpa sengaja Tari bertemu dengan Sarah. Sarah berkata bahwa ia meminta Tari untuk mengerti akan kondisi hubungannya dengan Bian. Namun Tari menjawab bahwa dilihat dari segi apapun, hubungan yang mereka lakukan tetap salah. Karena setelah Bian mengucapkan ijab kabul, Bian sudah sepenuhnya menjadi milik Tari. Tak lama setelah kepergian Sarah, Bian pun muncul sambil membawa belanjaannya. Bian yang melihat perubahan ekspresi Tari pun masih bisa bercanda dengan berkata bahwa Tari seperti habis melihat setan, dan Tari menjawab kalau ia memang baru saja melihat setan. Saat Tari selesai mengisi seminar,
Aldi yang memang sering mengikuti seminar tari datang untuk berbincang dengannya. Tak lama, muncullah Bian yang tampak cemburu melihat kedekatan Aldi dengan istrinya. Ia lantas menggandeng tangan Tari dan langsung mengajaknya pulang. Di lain hari, lagi-lagi Bian melihat Aldi dan Tari yang sedang bersama. Karena melihat ekspresi tak suka dari Bian, akhirnya Aldi pun pamit untuk pulang. Setelah itu, Tari menjelaskan bahwa Aldi datang ke rumah karena mengantar titipan dari ibu Bian. Namun Bian yang sudah terbakar cemburu seakan tak percaya dengan kata-kata Tari. Akhirnya, Tari pun dengan kesal mengambil bingkisan yang dibawa Aldi untuk diberikan pada Bian. Malam harinya, Tari ingin pergi ke bioskop bersama temannya. Namun, Bian melarang Tari pergi dan mengajaknya untuk menonton bersama di rumah. Dan tanpa disadari, tembok yang selama ini menjadi penghalang hubungan mereka pun mulai runtuh. Terutama Bian, yang perlahan mulai luluh dengan sikap baik Tari. Saat Bian dan Tari sedang bersama, tiba-tiba ada telepon masuk yang selalu diabaikan oleh Bian. Namun Tari berkata bahwa ia tak keberatan jika telepon itu dari Sarah. Setelah Bian mengangkat telepon tersebut, ia berkata bahwa Sarah baru saja kecelakaan dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Saat Tari sedang menunggu Bian di ruang tunggu rumah sakit, tiba-tiba Aldi pun datang. Aldi pun bertanya pada Tari tentang alasannya berada di rumah sakit, dan Tari menjawab bahwa ia sedang menemani Bian untuk menjenguk teman Bian yang baru saja kecelakaan. Aldi pun lantas mengajak Tari untuk pergi menjenguk teman Bian yang juga merupakan temannya. Di sisi lain, Sarah yang baru saja menabrak orang menjadi panik. Bian pun berusaha menenangkan Sarah, dan Sarah menghambur ke pelukan Bian. Sementara itu, Tari dan Aldi sudah berada di depan kamar Sarah. Tari yang melihat itu pun tak kuasa menahan tangisnya. Keesokan harinya, saat Bian baru pulang dari rumah sakit, ia melihat koper milik Tari yang sudah berada di depan pintu. Tari lantas berkata bahwa ia ingin pergi untuk sementara. Bian pun melarang Tari dan mengajaknya untuk bicara baik-baik. Tari lantas berkata bahwa setiap malam ia selalu berdoa agar hati Bian bisa terbuka. Namun, sekeras apapun Tari mencoba, Bian selalu kembali pada Sarah. Hati Tari mungkin tak akan sesakit ini kalau ia tak jatuh cinta pada Bian. Bian pun minta maaf pada Tari dan menyuruhnya agar tenang. Akhirnya Tari bertanya pada Bian, apakah ia mau meninggalkan Sarah demi Tari? Dan Bian pun hanya terdiam. Tari yang melihat itu pun berkata bahwa ia akan pergi sampai Bian menemukan jawabannya. Dan Bian pun hanya bisa pasrah melihat kepergian Tari. Setelah kepergian Tari, Bian merasakan kehilangan yang luar biasa. Ia baru menyadari bahwa sebenarnya ia juga mencintai Tari. Setiap hari, Bian selalu bertanya keadaan Tari melalui WA. Namun Tari tak pernah membalas pesan dari Bian. Hingga pada suatu hari, Bian memantapkan hatinya untuk mengakhiri hubungannya dengan Sarah. Sarah pun merasa tak terima atas perlakuan Bian, karena ia sudah menunggu Bian cukup lama, dan pada akhirnya ia dikhianati oleh Bian. Namun Bian sudah benar-benar mantap pada pilihannya untuk kembali pada pasangan halalnya, yaitu Tari. Sementara itu, Tari yang tiba-tiba menangis kemudian mendapat nasihat dari Pak De Budenya bahwa sebesar apapun masalah rumah tangga yang sedang dihadapi Tari, ia tak boleh lari dan harus selalu menaati perkataan suaminya. Sementara itu, terlihat Sarah yang datang berkunjung ke rumah Bian. Ia ke sana untuk meluruskan masalahnya dengan Bian, bahwa Sarah sudah bisa menerima keputusan Bian untuk kembali pada istrinya, dan mereka tetap bisa berteman dengan baik. Saat Sarah akan pulang, Bian mengantarnya hingga ke depan rumah. Di sisi lain, Tari yang awalnya mempunyai niat untuk melihat Bian, kembali merasakan sakit yang teramat sangat. Karena untuk kesekian kalinya, Bian kembali menoreh luka di hati Tari. Saat Bian ingin menjelaskan kesalahpahaman tersebut, Tari sudah terlanjur pergi dari sana. Keesokan harinya, Bian pergi menemui teman Tari untuk bertanya tentang keberadaan Tari. Kemudian ia menjawab
bahwa Tari sedang pergi ke pengadilan agama untuk menggugat cerai Bian. Bian yang ditemani Aldi pun langsung pergi untuk menemui Tari. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak macet. Dan akhirnya Bian memutuskan untuk naik MRT. Saat di kereta, Bian hanya memikirkan Tari. Ia hanya berharap bahwa ia belum terlambat. Namun takdir masih berpihak pada Bian. Saat ia menoleh, ternyata yang ada di depannya adalah Tari. Tari pun berkata bahwa ia tak tahu harus berhenti di mana, karena ia tak tahu di mana letak kantor pengadilan agama. Mereka lalu berpelukan, dan Bian berkata bahwa ia sudah menemukan jawabannya, dan Tari adalah jawabannya. Karena saat seorang istri memberikan seluruh hatinya untuk berbakti pada suami, maka sekeras apapun hati pasti akan lunak dengan izin Allah. Dan film pun selesai.